kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang malpraktek organisasi PNII dengan kasus perawat menyamar menjadi dokter bedah. Definisi malpraktik. Malpraktik adalah kesalahan atau kelainan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Akibat kesalahan atau kelainan tersebut, pasien menderita luka berat, cacat, bahkan meninggal dunia. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya malpraktik: 1. Assessment error, yaitu kegagalan mengumpulkan data atau informasi tentang pasien segera adekuat, atau kegagalan identifikasi informasi yang diperlukan. 2. Planning error, yaitu kegagalan mencatat masalah pasien dan kelainan, menuliskannya dalam rencana keperawatan, dan juga kegagalan mengkomunikasikan secara efektif. 3. Intervention error, yaitu kegagalan menginterpretasikan dan melaksanakan tindakan kolaborasi, kegagalan mengikuti atau mencatat order atau pesan dari dokter. Upaya untuk mencegah terjadinya malpraktik. Yang pertama adalah memberikan pedoman, menggunakan pengetahuan keperawatan, utamakan kepentingan pasien, tanyakan dengan jelas arahan dokter, tingkatkan pengetahuan perawat secara menerus. Selanjutnya, jangan melakukan tindakan yang belum dikuasai perawat. Laksanakan asuhan keperawatan berdasarkan model proses keperawatan, mencatat rencana keperawatan dan respon pasien selama dalam asuhan keperawatan. Lakukan konsultasi dengan anggota tim lainnya. Yang terakhir adalah pelimpahan tugas secara bijaksana dan mengetahui lingkup tugas masing-masing. Selanjutnya adalah definisi PPNI, adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia, suatu organisasi profesi yang mewadahi seluruh perawat di wilayah hukum Republik Indonesia yang berdiri sejak 17 Maret 1974. Selanjutnya, visi dan misi organisasi PPNI. Visinya yaitu PPNI sebagai organisasi profesi yang disayangi anggota, dicintai pemerintah, dan diperhitungkan organisasi lainnya. Misinya yaitu penguatan kepengurusan pada setiap level termasuk badan dan kelembagaan organisasi, mengupayakan dan mengutamakan kepentingan anggota dalam pelaksanaan praktik yang profesional, beretika, dan bermanfaat selayaknya profesi, membangun jejaring yang luas dan efektif dalam melaksanakan peran organisasi, bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam kebijakan yang berkaitan dengan perawat atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Tujuan, tugas pokok dan fungsi dari organisasi PPNI. Tujuannya yaitu meningkatkan atau mengembangkan pengetahuan, keterampilan praktik keperawatan, martabat, kesejahteraan, dan etika profesi perawat, mempererat persatuan kesatuan, dan memberdayakan perawat dalam rangka menunjang pembangun kesehatan dan memantapkan persatuan dan kesatuan antar perawat. Tugas pokoknya yaitu membina anggota dalam penghayatan dan pengamalan kode etik keperawatan dan membuat pedoman penerapan etika dalam pemberian pelayanan keperawatan dan pedoman penyelesaian pertentangan etik dalam pelayanan keperawatan. Fungsinya sebagai pemersatu, pembina, pengembang, dan pengawas keperawatan di Indonesia. Selanjutnya, adapun contoh dari kasus malpraktek. Kasus itu terjadi pada tahun 2012. Saat itu korban bernama Sudeh berumur 42 tahun datang ke klinik Harapan yang menjadi tempat praktik oknum itu di rumahnya di desa Kecamatan Pakong, Pamekasan. Ketika itu korban menderita pusing-pusing. Oleh oknum perawat itu disarankan agar dibedah karena di bagian punggung korban ada benjolan yang diduga sebagai penyebab dari penyakit yang dideritanya. Saat itu kami bilang pada si dokter tersebut akan dirujuk ke rumah sakit di Pamekasan, kata saudara korban. Akan tetapi, kata dia, Bustami justru minta agar tidak dioperasi di rumah sakit, sebab dirinya juga bisa melakukan tindakan medis dan dia sendiri merupakan dokter spesialis bedah. Atas saran Bustami itu, pasien kemudian dioperasi oleh oknum perawat itu di klinik setempat. Akan tetapi, setelah operasi terjadi, kondisi pasien tidak sembuh, bahkan pandangan mata kian buram, pendengaran terganggu, dan kemudian lumpuh. Kami lalu memeriksakan diri ke rumah sakit Dr. Sutomo di Surabaya. Ternyata sarafnya putus akibat operasi yang dilakukan oleh Bustami itu, kata Jumroh. Bustami merupakan pegawai rumah sakit umum daerah RSUD Pamekasan sebagai perawat unit gawat darurat.
Selanjutnya kita akan membahas analisa teori terhadap contoh kasus. Yang pertama, aspek hukum. Dalam malpraktek keperawatan ada 4 aspek. Yang pertama, pidana penjara paling lama 3 tahun jika kelalaiannya mengakibatkan luka berat. Yang kedua, ada peringatan tertulis. Yang ketiga, rekomendasi pencabutan surat tanda legislasi atau surat izin praktek. Yang terakhir, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran. Selanjutnya ada aspek etika keperawatan dalam malpraktek. Ada 4 aspek. Yang pertama, menghormati hak pasien. Yang kedua, tidak merugikan pasien. Yang ketiga, melakukan yang terbaik untuk pasien. Dan yang terakhir, bersikap adil kepada seluruh pasien. Menurut ketentuan, ada beberapa upaya yang dapat ditempuh jika terjadi dugaan malpraktik oleh tenaga kesehatan, yaitu melaporkan kepada MKEK atau MKDKI, melakukan mediasi, dan menggugat secara perdata. Jika ternyata ada kesengajaan dalam tindakan tenaga kesehatan tersebut, maka dapat dilakukan upaya pelaporan secara pidana.